Saya harusnya udah divonis meninggal Agustus 2003 itu saya harusnya meninggal. Tapi saya masih hidup ini. Jadi kalau saya kontrol sebulan sekali, oh, wah, Pak Darsono masih hidup ya? Iya. Yang masih hidup cuma Bapak aja? Iya. Yang lain udah meninggal ya dok? Iya, iya. Tuh. Ya saya aneh. Nih saya kalau ngomong kayak gini merinding. Oh, ini udah hitam semua Pak, kuku itu hitam. Harusnya saya meninggal memang. Aku tahu kalau saya harus meninggal, tapi dibalikin lagi saya. Sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Keajaiban itu. Orderan aja dari luar negeri, Swiss. Orang dari Madinah mah itu. Order ke saya mah aneh. Orderan terjauh itu dari umroh Madinah sana orang sama dari Swiss. Gila nggak? Ada orang order dari situ. Order terjauh itu dari Swiss sama Madinah. Madinah. Orang lagi umroh sama ini. Dulu apa? Dulu saya karyawan Pak. Karyawan di sebuah perusahaan AIA. AIA asuransi. Di Menara Matahari, di Siloam. Saya manajer di situ. Saya udah pinter lah di situ udah. Semua orang tuh nyariin saya, so Indonesia aja hitung-hitungan nyari pinter. Bahkan kemarin ayam saya hilang. Terus siapa yang hilang? Pak cariin ke sana. Oh iya. Terus habis itu ayamnya bilang, kalau yang ngambil adalah. Tapi saya udah ke RT, RW, semua dikumpulin ke rumah, gak boleh Dar, kamu udah. Ayamnya ngomong sama saya. Terus istri saya, enggak dia halu. Enggak, ayamnya ngomong sama saya kok yang ngambil. Baik. Oke, sahabat UMKM. Ini beliau ini yang sudah tadi diceritakan sudah nggak bisa apa-apa, bahkan sudah divonis meninggal Agustus 2003. Agustus. Karena udah beliau survive kembali, terinspirasi oleh mbok-mbok jualan sate. Kalau pas pulang kampung gitu kan. Ayo kita yang masih sehat, semangat. Padahal saya lumpuh dulu. Lumpuh 2 tahun di kasur, nggak bisa apa-apa. Halo guys, sahabat Rako UMKM Channel. Hari ini kalian akan saya ajak ketemu seseorang yang luar biasa sukses di bidang kuliner. Tetapi beliau pada tahun 2019 beliau kena COVID yang cukup parah. Tetapi dengan semangat dan support dari keluarga yang luar biasa, sehingga dia bisa bangkit menjalankan UMKM ini dan beliau sukses. Kita sama-sama dengarkan ceritanya. Sekalipun hari ini cuacanya mau hujan, tetapi saya nekat demi mendapatkan berita tentang kesuksesan beliau. Kita langsung ke sana. Oke sahabat, kita jalan ke sana. Oke, menuju Sate Ayam Nemo dari arah Wali Kota Tangerang Selatan menuju Villa Dago Tol. Nah, ini maju terus sampai ujung. Oke, jadi saya tuh sebenarnya ingin tahu, tadi kan sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak. Cuman kan Bapak juga sudah cerita bahwa kadang-kadang suka error, suka ini karena makanya saya sedikit minta garis bawah dari Ibu. Awal mula bisnis Nemo ini kan dulu kan Bapak di AIA. Betul. Nah, terus gimana ceritanya, inspirasinya tadi? Awal Alun-alun Purworejo. Ya, itu kebetulan tercetus dari saya sih. Kebetulan Mas kan orang Purworejo, saya orang Pati. Di Pati itu nggak ada sate yang di pasar, pakai duna. Nah, duna itu apa bahasa Indonesia? GG pokoknya sing duna niku biasa tapi besar untuk bakul besar nggih. Itu tuh wah, kok enak juga nih jualan di Jakarta seperti ini gitu. Tadinya banyak pilihan, ada namanya bubur gurih juga, kepengen juga. Intinya mau gendong, maksudnya mau gendong sate. Jadi satenya itu dia duduk aja Om. Duduk itu orang pada datang beli, larisnya minta ampun. Enak itu, jadi pagi-pagi ya Mas. Pagi-pagi, wah ini boleh juga nih gitu kita bawa ke Jakarta ide seperti, tapi
wadahnya apa nih, otomatis kan kita harus punya lapak, harus punya ini. Tapi ya kita bermula dari rumah dulu deh, kita coba lewat online lah, coba dari grup dulu, awalnya dari grup, dari bazar, bazar itu dari situ, dari situ terus kok cocok, dan nama Nemo, Papa Sendu udah menerangkan nama Nemo itu belum. Nemo itu dari ayam. Iya. Ceritanya waktu itu ada ayam datang. Artinya ayam nemu. Nemu. Oh, astaga. Nemo. Anak-anak Nemo itu anak juga berperan. Coba Nemo jualan sate deh, yang Nemo pengen. Gitu. Saya juga panggilnya Nemo. Anak-anak manggil saya tuh Nemo, anak-anak sini tuh Nemo datang karena udah biasa. Jadi coba dulu deh sate, kita coba dulu. Coba kalau menurut adik, kalau Gen Z tuh gimana? Enak, cocok nih, coba dulu. Ternyata laris itu. Nah, kita semakin masuk di grup-grup nggih. Aslinya saya juga awal-awal gimana muter otak gimana supaya biasa dapat pendapatan gitu, ya. Gaji udah di posisi enak, tapi ternyata harus memang kita tetap harus survive, ya kan, apapun. Anak masih sekolah dan ini kan masih butuh biaya, gimana? Sate lah di sini lah ketemu jalan. Jadi langsung sate, langsung jalan. Itu yang anehnya tuh yang ayam datang itu nemu ayam. Filosofi sih sebenarnya itu ya, ada itu sebenarnya mungkin digabung-gabungin, tapi entah itu isyarat, entah itu kita nggak tahu juga. Ada yang nganterin lagi. Kita sampai share di grup iki pite sopo, kita yang siapa, nggak ada yang punya, tapi kita nggak aku. Jadi sampai mati juga. Nggak ada kan, yang punya, terus habis itu ya udah itu nemu, kita kirim di 7 hari itu ayamnya kok ini kita kirim ke rumah. Masuk, ketangkap saya kan. Nah untuk kita nih mah di share di grup RT RW nggak ada yang punya. Lu ayam dari mana? Kok bisa gitu? Nah itu nemu lah tuh, cocok deh itu deh. Jadi ayam Nemo itulah. Digabungin dengan anak-anak manggil saya Nemo ya. Iya, sampai saya tuh tadi lupa. Kalau Ibu perkenalkan, ini tadi lupa memperkenalkan. Saya namanya Mbak Wulan. Saya ini udah usia di atas setengah abad. Ini Pak Sono, Pak Nemo. Aslinya namanya Pak Sono, panggilnya Pak Nemo. Saya Ibu Nemo. Sejarahnya seperti itu ya. Seperti itu, nggih. Karena lumpuh ya Maya. Iya betul. Nih lumpuh anaknya masih lumpuh ya. Saya masih nusukin aja sambil itu pikiran nusukin Mbak Dwi. Malah. Iya. Karena bisa tumbuh bertumbuh dari November 2002 sampai sekarang ya. Dan ini Mas memang kebetulan memang daya ininya tuh udah mulai berkurang, Jadi dia harus dengan memakai digital marketing dia biar nggak lupa. Dia nggak pikun, tetap aja pikun Om kemana nganterin kok saat ini ketinggalan Rati Gowo udah sampai alamatnya, nanti salah alamat candarin tempat orang itu biasa. Maka sabar sekali Bu. Sabar banget, kalau enggak sabar ya tetap gue darah tinggi gila malah. Tapi alamatnya Bu, tolong disebutkan alamatnya, kan alamat yang baru yang lama sedang. Iya, alamat kita yang di sana ya. Ya yang nantinya lah ya. Instagram, TikTok. Iya, betul. Ada semua udah tercantum di situ. Tetap kita sebutin alamatnya di Villa Dagutol, Blok I3 nomor 2. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau pesen nanti sate ayam Nemo, mau yang dimanapun juga nggak masalah, karena yang pesan dari Arab pun nggak apa-apa ya. Iya, dari Swiss juga nggak masalah. Iya. Tinggal pesan saja. Lewat Instagram ada, lewat TikTok ada, YouTube lewat ada. YouTube juga ada. Itu kita ready pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Udah ngehit Mas. Siap. Oh iya sih. Kemarin waktu diundang wali kota itu dapat prestasi apa itu Bu? Bapaknya tuh. Dari wali kota itu karena ini saya masuk di Dinkop itu. Ada di Dinas Koperasi UMKM. Iya. Terus dikasih dapat itu hakinya gratis. Hakinya gratis. Iya, dapat haki gratis. Perindustrian. Ikut pasar di wali kota. Wali kota. Mau dikasih semua. Tapi kita dapat iklan. Dapat iklan. Dapat terus iklan itu. Oh, dapat hadiah. Uang. Uang yang untuk
Itu seperti pengembangan ya. pengembangan, iya itu seperti kayak kuliah Om. Jadi kayak Kita itu kayak kuliah sih. kayak belajar lah. Ini harus memang rajin, edukasi di situ kita tuangkan, ilmunya tuh banyak. Itu orang pinter, profesor S2, S1 yang ngajar tuh guru, mentor-mentor saya. Dan itu berupa uang atau pendidikan? Uang cash ya, uang cash. Luar biasa. Uang cash. Iya. Dan juga Karena sudah lengkap ya, mulai Lengkap. dari NIB, NIB, Halal. Iya. BNSP, BNSP, BNSP sama ini haki proses. Haki. Kalau haki kan memang Sedang agak proses. waktu kan jangkanya lumayan ya, 1 tahun baru biasa. Aku itu punya itu karena punya PT, udah punya udah punya PT atas nama PT ya. PT Cita Rasa Nemo. Cita Rasa. Iya. transfernya itu udah Sekarang udah PT. rekening ke PT. Oke, sahabat. sate PT Cita Rasa Nemo. Ayo. yang Gercep. punya nomor rekening PT hanya tukang sate di sate ayam. Ayam Nemo. Iya. Cuma ada UMKM dimanapun nggak ada Pak. Iya. Iya. Punya Nemo baru Nemo ya. baru Nemo yang punya PT. Oke, mungkin menjadi inspirasi banyak teman-teman yang di UMKM bahwa itu adalah penting. Betul. Itu sebuah pengakuan dari Dan pengakuan lagi kita masuk di nasional ini. Iya. Ada ikut panitia. Ada perayaan Natal nasional yang diselenggarakan di GBK dan ya. akan ada kedatangan Bapak Presiden. Kita dapat mengisi stand di sana. Sate ayam Nemo dapat 300 Jatah? porsi. 300 Iya, porsi. 300 porsi. Berapa tusuk? Jumlahnya 2.100 tusuk. Terima kasih ya. Semangat UMKM. Semangat. nasional. Polos. luar biasa. Aneh. Iya. Yang di Tangsel aja cuma Iya, saya, betul. Noto Kusuman, Noto Suman, Opia. Opia sama Iya. Opia 3. Yang lain dari Jakarta dari mana-mana. Nggak masuk. Sate Nemo itu keren di Jakarta. Selamat. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Terima kasih sudah banyak. berbagi. Mudah-mudahan Matur teman-teman dari suwun. UMKM juga terbikin inspirasi. Kita juga sangat berterima kasih, suatu kehormatan buat Sate Ayam Nemo, buat saya, buat Mas, khususnya buat Sate Ayam Nemo. Dengan adanya seperti ini, ya betul, mudah-mudahan Nyontok caranya semakin gimana, jaya. gitu. Ya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih ya Om. Sama-sama, Bu. Matur suwun. Kan dari situ. Terima kasih. Terima kasih. I love you. Terima kasih. Oke. Beliau jatuh karena kena COVID-19. Bahkan beliau sudah merasa dirinya sudah tidak ada, dan sempat beliau lumpuh, tidak bisa jalan, dan sangat kurus sekali. Tetapi semangat beliau dalam kondisi sakit itu masih sangat luar biasa, dan disupport oleh keluarganya mensupport terus bahwa sehat. Akhirnya beliau sehat kembali. Tetapi keterpurukan itu membawa apa yang selama ini dia punya habis, termasuk mobil segala macam habis. Dan beliau kembali bangkit setelah merintis usaha di UMKM. Dengarkan beliau bercerita seperti apa hingga beliau saat ini sukses di dunia UMKM. Kita hari ini sekalipun hujan, tetapi saya mau nekat demi memberikan semangat untuk para UMKM barangkali yang usahanya jauh terpuruknya, tetapi ternyata ada yang lebih parah dari kita, dan beliau kembali sukses